Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita satu di antara sekian perkara gaib yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu tentang perpecahan umat, di mana Nabi mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umat ini, umatku, yaitu umat Islam, mereka akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya diancam dengan neraka kecuali satu saja, yakni 72-nya diancam dengan neraka, dan satu golongan yang mendapatkan jaminan keselamatan. Satu golongan inilah yang disebutkan di dalam sebahagian hadis dengan nama Ta'ifatul Mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan, atau Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Nah, bagaimana ciri-ciri mereka? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahia al-jamaah. Kelompok yang selamat itu adalah al-jamaah. Qila man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ditanyakan kepada Rasulullah bahwa siapa mereka yang dimaksudkan dengan al-jamaah itu. Qal ma ana alaihil yauma wa ashabi. Maka Nabi mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Maka di sini, ikhwan, ada beberapa berita penting sebagai penjelasan tambahan atas apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin. Maka di antara beberapa berita penting itu adalah berita tentang perpecahan umat, bahwa perpecahan umat di akhir zaman itu adalah sudah merupakan
sunnatullah, artinya merupakan suatu hal yang pasti terjadi. Siapapun tidak bisa untuk melakukan upaya menghalangi terjadinya perpecahan umat itu, di mana sangat jelas Rasulullah menyebutkan kepada kita tentang ketetapan Allah yang akan berlaku pada umat ini di akhir zaman, yaitu mereka akan berpecah belah. Jadi itu suatu hal yang sudah mesti. Sekali lagi anak katakan bahwa ini adalah merupakan suatu hal yang sudah mesti terjadi, sudah sunnatullah. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerangkan kepada kita tentang upaya menghalanginya perpecahan, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang upaya supaya selamat. Bukan berarti upaya untuk tidak ada perpecahan, tetapi upaya untuk selamat. Artinya perpecahan itu adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Namun yang paling terpenting bagi Anda adalah bagaimana selamat di tengah-tengah perpecahan itu. Mafhum ya ikhwan? Sehingga ini adalah metode penting yang harus dipahami oleh setiap muslim. Kenapa dia merupakan metode penting? Karena kalau setiap orang dia tidak memahami perkara ini, lalu dia akan bermain-main dengan kiasnya, dia akan membuat sejumlah teori-teori baru yang bagi dia itu adalah upaya untuk menghalangi terjadinya perpecahan. Mafhum? Maka dia mengajak manusia kepada suatu kelompok tertentu dengan alasan supaya jangan ada perpecahan, atau dia mengajak manusia untuk berkumpul di atas dasar dan prinsip yang berbeda-beda dengan alasan saling toleransi terhadap perselisihan yang ada supaya jangan terjadi perpecahan. Kalau demikian adanya, maka sudah pasti itu adalah merupakan sebuah kekeliruan yang besar. Kenapa? Karena Nabi ketika mengabarkan kepada kita akan adanya perpecahan, Nabi tidak mengabarkan kepada kita bahwa upaya supaya menghalangi terjadinya perpecahan. Tapi Nabi mengabarkan kepada kita supaya selamat di dalam perpecahan. Mafhum ya kawan? Nah, selamat di dalam perpecahan itu yaitu apa? Kembali kepada apa yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya pada hari tersebut, yaitu pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Perpecahan boleh terjadi, ya sudah, tidak apa-apa. Biarlah perpecahan terjadi, dan itu adalah merupakan suatu sunnatullah yang tidak terelakkan. Tetapi bagaimana di dalam perpecahan itu Anda berada pada satu jalur yang mendapatkan jaminan keselamatan. Mafhum? Mafhum ya ikhwan? Maka dari itu Rasulullah mengatakan satu golongan yang selamat dan mereka itu adalah al-jamaah. Dan al-jamaah itu adalah orang-orang yang berada di atas apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Baik dari sisi akidah mereka, baik dari sisi ibadah mereka, dan seterusnya. Inilah sumber atau merupakan dalil yang paling kuat yang menerangkan kepada kita wajib untuk kembali kepada manhaj salaf, kepada pemahaman apa? Salaf. Mafhum ya ikhwan? Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang Al-Quran dan Sunnah, maka sudah pasti setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim
dia tidak akan pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dia akan berusaha untuk berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Tetapi berapa banyak orang yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah pun keliru. Kenapa dia keliru? Karena dia memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu berasal dari sumbernya, sumber dirinya sendiri, atau orang-orang yang berada pada pemahaman yang dia miliki, namun keluar dari pemahaman yang dimiliki atau amalan yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat. Contoh-contoh sederhananya, ketika orang-orang Khawarij mereka menyimpang di dalam permasalahan takfir, mengkafirkan atau mudah mengkafirkan kaum muslimin, itu adalah mereka berpijak kepada Al-Quran, di mana orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan kelompok Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin yang berada bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan hukum itu hanya milik Allah. Ketika Ali bin Abi Thalib meminta untuk perwakilan dari kaum Haurah atau orang-orang Khawarij, itu harus didatangkan perwakilan dari mereka, dan dari kaum muslimin juga diberikan satu perwakilan untuk mereka berunding menetapkan keputusan tentang permasalahan yang terjadi di antara mereka. Orang-orang Khawarij mengingkarinya dan mengatakan, oh ini tidak benar, hukum itu hanya milik Allah, gak boleh diputuskan oleh manusia kayak begini. Lalu mereka membawa firman Allah Azza wa Jal, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Dengan inilah orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para kaum muslimin yang berada di barisan Ali bin Abi Thalib. Sederhana saja kita katakan bahwa mereka berada di atas Al-Quran apa bukan? Berada di atas Al-Quran apa bukan? Berada di atas Al-Quran. Tapi kenapa mereka bisa menyimpang seperti itu? Karena jawabannya adalah karena mereka memahami Al-Quran itu tidak sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bagaimana para sahabat memahaminya? Ibnu Abbas mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Ikrimah, dari Ikrimah bahwasanya ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Menyelisihi pemahaman sahabat apa enggak? Pemahaman Khawarij menyelisihi pemahaman sahabat enggak? Menyelisihi. Akhirnya mereka sesat. Pijakan mereka Al-Quran apa bukan? Al-Quran. Begitu pula ketika kita mendapati pada zaman-zaman modern orang-orang yang mudah mengkafirkan kelompok yang berada di luar daripada kelompoknya, di mana mereka mewajibkan setiap kaum muslimin harus berbaiat kepada pemimpin-pemimpin kelompok mereka, sehingga barang siapa yang tidak berbaiat kepada pemimpin-pemimpin kelompok mereka maka dianggap kafir. Kenapa? Karena kata mereka begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa laisa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat kepada pemimpin, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah.
Ketika mati dalam keadaan mati jahiliyah, maka orang-orang jahiliyah itu orang-orang musyrik apa bukan? Musyrik. Nah, kalau mereka adalah orang musyrik, maka ayat Al-Quran mengatakan innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jadi pemikiran mereka sederhana saja. Sederhananya itu apa? Wajib untuk berbaiat. Karena kalau tidak berbaiat, mati jahiliyah. Rasulullah mengatakan begitu. Dan kalau jahiliyah, ayat Al-Quran mengatakan musyrik. Musyrik itu najis. Sederhana. Sebab itu pijakan mereka Al-Quran dan Sunnah bukan? Al-Quran dan Sunnah. Maka antum kalau tidak berbaiat dianggap oleh mereka najis. Antum kalau datang ke tempat mereka, keluar mereka pel lagi. Antum kalau mereka tidak mau sholat di belakang antum karena dianggap sholat di belakang orang jahiliyah itu sholatnya tidak sah. Sholat di belakang orang musyrik itu sholatnya tidak sah, sehingga mereka punya masjid khusus di mana tempat mereka sholat dan tidak mau imam kepada orang lain. Kenapa? Menganggap orang lain yang tidak baiat ini adalah apa? Najis. Al-Quran dan Sunnah, pijakan mereka. Ini menyimpang apa tidak? Menyimpang. Tapi mereka berada di atas Al-Quran. Kok Ustadz berada di atas Al-Quran bisa menyimpang? Ya bisa. Kenapa? Ketika mereka meninggalkan apa yang mereka berpaling dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, baik secara amal maupun secara pemahaman. Al-Quran dan Sunnah iya, tetapi Al-Quran dan Sunnah itu tidak dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya sebagaimana pemahaman mereka. Maka itu ketika Rasulullah berbicara tentang kelompok yang selamat, itu bukan hanya Rasulullah berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah, tetapi Rasulullah memotivasi manusia, mengarahkan manusia untuk kembali kepada pengamalan Al-Quran dan Sunnah itu sama persis dengan pengamalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mafhum ya ikhwan? Sehingga barang siapa yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah tetapi dia meninggalkan pemahaman dan pengamalan yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka kita katakan nyaris dia terjatuh dalam penyimpangan. Sampai di sini paham? Mafhum ya ikhwan? Maka dari itu kenapa kita harus mengajak manusia untuk kembali kepada manhaj salaf. Kenapa enggak cukup mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja? Al-Quran dan Sunnah sudah cukup, ngapain pakai salaf-salaf segala? Kenapa antum harus mengajak manusia untuk kembali kepada manhaj salaf? Kenapa enggak mengajarkan manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Bukankah Rasulullah mengatakan di dalam beberapa hadis itu Al-Quran dan Sunnah adalah sumber keselamatan bagi mereka? Ya, taraktu fikum amraini in tamasaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat sepeninggalku selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan Sunnahku. Ini Rasulullah mengatakan Al-Quran dan Sunnah adalah pijakan yang menjaga umat dari ketersesatan. Lalu kenapa kita tidak mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah saja? Maka jawabannya adalah manusia secara keseluruhan untuk dia selamat, yang paling pertama adalah dia harus menjadi Islam. Dia harus menjadi apa? Islam. Bagaimana keislaman Anda itu terhitung sebagai keislaman yang baik? Adalah Anda harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Paham? Anda tidak boleh jadi Islam tapi kembali kepada budaya, tidak boleh. Anda mengakui sebagai seorang muslim tapi Anda mempertahankan warisan leluhur yang menyelisihi dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh. Ketika Anda mengatakan diri Anda sebagai seorang Islam, maka tidak ada pegangan bagi Anda kecuali Al-Quran dan Sunnah. Ini pintu pertama yang harus Anda masuki dan lewati. Paham ikhwan? Maka barang siapa yang tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia rentan dikatakan sesat
Karena dia belum masuk dalam Islam secara sempurna. Sebab itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Yaitu apa? Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan. Ini pintu pertama. Tidak boleh mengamalkan agama secara parsial, secara bagian-bagian tertentu saja. Mengambil bagian tertentu dan membuang bagian yang tertentu tidak boleh. Anda harus mengamalkan Al-Quran, agama ini secara keseluruhan, yaitu dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini pertama. Dengan itu Anda menjadi Islam. Mafhum ya ikhwan? Yang kedua, setelah Anda menjadi Islam, Al-Quran dan Sunnah itu tidak boleh Anda pahami dengan pemahaman Anda sendiri. Karena kapan ketika Anda memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Anda sendiri, maka itu pun Anda akan sesat. Maka Rasulullah mengikat orang-orang yang sudah berada di dalam sunnah ini supaya jangan berkeliaran, berkelana di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pendapat-pendapat mereka, tetapi mereka harus kembali kepada apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka inilah kunci keselamatan. Kalau Al-Quran dan Sunnah, kunci menjadi seorang muslim. Setelah menjadi seorang muslim, Anda masih berkemungkinan untuk sesat. Iya. Kapan? Ketika Anda menjadi seorang muslim dan Anda beragama menurut keinginan Anda. Sehingga Anda menafsirkan Al-Quran menurut keinginan Anda menafsirkan Sunnah menurut keinginan Anda, maka disinilah Anda dikatakan seorang Muslim tetapi sesat. Ya, kita tidak mengatakan Anda kafir karena Anda mengimani Al-Quran dan beramal dengannya, dan Anda mengimani Rasulullah dan beramal juga dengan apa? Sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita katakan Anda sesat karena Anda memahami Al-Quran dan Sunnah dengan keinginan Anda. Paham? Nah, supaya Anda sudah jadi seorang muslim tidak sesat, pemahaman Anda itu harus dikembalikan kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Maka Rasulullah ketika berbicara tentang orang Islam secara keseluruhan yang akan terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok, Rasulullah menyebutkan kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang mengikat pemahaman mereka dan pengamalan mereka dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah dan para sahabat. Taib. Sampai situ paham ya ikhwan? Mafhum? Inilah pentingnya kita mengajak umat untuk kembali kepada manhaj salaf. Lalu apa hubungannya dengan manhaj salaf? Artinya metode beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya. Baik dari sisi pemahaman maupun dari sisi pengamalan. Maka namanya salaf. Salaf itu pendahulu umat ini. Pendahulu umat ini siapa yang paling pertama dari umat ini? Rasulullah dan para sahabat. Nah, kalau salaf itu ada dua ya, ada salafus saleh, ada salafut toleh. Saleh salaf yang baik, salaf yang buruk. Kalau salaf yang buruknya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan seterusnya. Kalau salaf yang baik, ya Rasulullah, para sahabat, ya, dan seterusnya. Maka inilah apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat ini untuk selamat di tengah-tengah perpecahan. Mafhum? Selamat di tengah-tengah perpecahan, bukan membuat metode-metode untuk antisipasi terjadinya perpecahan. Antum sanggup gak lakukan sesuatu untuk menghalangi terjadinya perpecahan? Sanggup tidak? Sanggup tidak? Kenapa tidak sanggup? Sudah sunatullah, perpecahan sudah sunatullah. Iya. Kenapa perpecahan sudah sunatullah? Rasulullah sudah kabarkan kepada kita perkara ini akan terjadi, ini perkara gaib yang Allah kabarkan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah kabarkan kepada kita bahwa perpecahan di akhir zaman itu sunnatullah, terjadi. Nggak bisa nggak terjadi. Sama dengan kiamat itu pasti terjadi. Anda bisa melakukan upaya untuk menghalangi terjadinya kiamat?
Hah? Tidak bisa. Kiamat pasti terjadi. Lalu apa yang bisa Anda bikin? Yang bisa Anda buat adalah berupaya supaya ketika terjadi kiamat Anda selamat. Paham ya ikhwan? Kalau begini maka metode beragama Anda akan lurus. Karena Anda tidak akan terbawa oleh pemikiran dan tidak akan dibuat oleh gelombang syubhat yang memunculkan metode-metode baru dengan alasan untuk mencegah terjadinya perpecahan. Karena Anda tidak punya urusan dan tidak punya kemampuan untuk mencegah terjadinya perpecahan. Yang Anda punya kemampuan dan Anda dibebankan di dalam syariat adalah berupaya untuk mencari keselamatan. Mafhum ya ikhwan? Taib. Sampai di situ paham ya? Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah mengatakan, wa hakadha kana ad-dinu ila khilafati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu al-jama'atu kulluha. Wa hakadha fi zamani Uthmana falamma qutila Uthman radhiyallahu anhu jaa ikhtilafu wal bid'ah wa sara an-nasu ahzaban wa saru firaqa fa minan nasi man thabata 'ala al-haqqi 'inda awwalit taghyir wa qala bihi wa 'amila bih wa da'an nasa ilaihi. Sama ya, cetakannya sama ya. Nah, kata Imam Al-Barbahari selanjutnya, wa hakadha kana dinu fi khilafati Umar bin Al-Khattab al-jama'atu kulluha. Demikianlah agama ini sejak zaman Rasulullah sampai pada zaman kekhalifahannya Umar bin Khattab, itu kaum muslimin berada pada satu jamaah keseluruhan. Pada satu jamaah. Satu jamaah ini jamaah yang mana? Jamaah yang Rasulullah mengatakan mereka selamat ini. Iya. Mafhum ya? Aku dan para sahabatku itu. Wa hakadha fi zamani Uthman, dan begitu pula ketika berpindah kepada zaman Uthman, masih umat Islam ini masih berada pada satu jamaah, yaitu jamaah yang selamat itu di antara 73 kelompok tersebut. Mafhum? Falamma qutila Uthman, maka ketika terbunuhnya Uthman bin Affan, ja'a ikhtilafu wal bid'ah, maka datanglah berbagai macam perselisihan dan kebid'ahan. Jadi bid'ah mulai masuk, merebak, menjadi banyak dan menyebar di tengah-tengah kaum muslimin yang mau dikatakan agak sulit untuk membendungnya. Itu terjadi pada zaman setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi antum paham di sini ya? Jadi mulai dari generasi setelah Rasulullah, Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan dan beberapa hari, kemudian Utsman bin Affan berapa tahun? 13 lebih dari 13 tahun Utsman bin Affan. Nah, itu umat ini masih berada di dalam satu umat yang selamat. Belum ada di tengah-tengah mereka perpecahan dan perselisihan yang berarti. Artinya ada perselisihan, sedikit-sedikit perselisihan itu ada sedikit-sedikit perpecahan, tapi belum berarti itu. Mafhum ya ikhwan? Percikan-percikan kecil saja yang belum sampai kepada permukaan. Ketika terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu, maka disitulah kemudian terbuka pintu fitnah, perpecahan dan berbagai macam bid'ah. Awal bid'ah itu mulai menunjukkan kepalanya. Awal perselisihan itu mulai nampak secara terang-terangan setelah terbunuhnya Utsman. Wasaran nasu ahzaban, ketika itu manusia mulai menjadi berkelompok-kelompok. Manusia di sini maksudnya kaum muslimin, ya, karena kita sedang bicara tentang umat ini, tentang kaum muslimin. Wasaru firaqa, mereka pun terpecah menjadi beberapa kelompok. Faminan nasi man thabata 'alal haqqi inda awwalit taghyir.
Maka di antara kelompok-kelompok tersebut ada orang-orang yang tetap komitmen di atas kebenaran di awal-awal perpecahan itu. Wa qala bih, dan mereka mendakwakan kebenaran itu. Wa amila bih, mereka beramal dengan kebenaran tersebut. Wa da'an nasa ilaih, dan mereka mengajak manusia kepadanya. Jadi di tengah-tengah perpecahan itu masih ada sekelompok manusia yang tetap tegar di atas apa yang telah diwarisi oleh Rasulullah sampai pada zaman Utsman bin Affan itu. Iya. Karena pada zaman itu kemudian sudah terjadi perubahan-perubahan, tetapi ada orang-orang yang tetap komitmen, tidak larut di dalam perubahan tersebut, dan tetap mengajak manusia untuk kembali komitmen kepada apa-apa yang telah ada di antara pendahulu mereka, mulai dari zaman Rasulullah sampai pada zaman Utsman bin Affan. Jadi bukan berarti terjadi perubahan lalu habis secara keseluruhan, tidak. Ada sekelompok yang masih tetap mempertahankan kebenaran itu apa adanya, sebagaimana dari zaman Abu Bakar sampai pada zaman Utsman. Paham ya ikhwan? Maka kita katakan ya ikhwan, sebenarnya perselisihan di tengah-tengah umat itu sudah mulai muncul di awal-awal tahun 100 Hijriah. Di awal-awal tahun 100 Hijriah itu sudah mulai ada pemahaman-pemahaman Mu'tazilah. Begitu pula di awal-awal tahun 200 Hijriah itu muncul pemahaman Jahmiyah. Tetapi penulis di sini mengatakan kepada kita di akhir pemerintahan Utsman baru terjadinya perpecahan dan perselisihan. Kenapa? Karena waktu pada zaman 100, di awal-awal 100 Hijriah, di awal-awal 200 Hijriah, itu kebenaran masih mendominasi. Mafhum ya ikhwan? Kebenaran masih mendominasi dan orang-orang masih komitmen kepadanya dan semua manusia masih merujuk kepadanya, sehingga benih-benih perpecahan dan penyimpangan yang baru muncul itu tidak sampai bisa menunjukkan kepalanya. Karena begitu tunjukkan kepalanya diinjak sama kebenaran. Iya. Mafhum ya ikhwan? Masih banyak pengikut-pengikut kebenaran, orang-orang yang berpegang dengan al-haq, sehingga mereka mematahkan seluruh penyimpangan yang baru mau muncul. Maka begitu mau muncul nggak berani sampai di permukaan, tapi benih-benihnya sudah ada. Mu'tazilah mulai menebarkan benihnya di awal-awal tahun 100 Hijriah. Jahmiyah pun demikian mulai menyebarkan benihnya di awal-awal tahun 200 Hijriah dan seterusnya. Nah, ini memberikan faedah kepada kita, pelajaran kepada kita bahwa ikhwan, kalau kebenaran itu mendominasi di sebuah wilayah, maka kebatilan di wilayah tersebut tidak mampu untuk bergerak dan muncul ke permukaan. Namun ketika kebenaran di sebuah wilayah itu sudah mati, orang-orang sudah enggan untuk menampakkan kebenaran, sungkan untuk berbicara tentang kebenaran, maka kebatilan akan hidup di tempat tersebut. Paham maksudnya? Baik. Kemudian antum tahu bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Ini masuknya seorang Yahudi dari Yaman, itu bernama Abdullah bin Saba al-Himyari. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia baru datang dari Yaman ke kota Madinah. Datang dari Yaman ke kota Madinah, kemudian dia mulai melakukan provokasi-provokasi. Sampai dia mengatakan bahwa Utsman bin Affan ini melakukan nepotisme. Kenapa nepotisme? Karena gubernur di beberapa wilayah itu masih famili dengan Utsman bin Affan. Paham? Di Syam, di Irak, ya, dan seterusnya di beberapa wilayah. Dengan tuduhan-tuduhan nepotisme inilah kemudian dia membangkitkan kemarahan kaum muslimin,
lalu dia meniupkan pemikiran-pemikiran bahwa penguasa ini telah dolim, maka kalau penguasa yang dolim ini perlu dirubah, maka dia lakukan langkah-langkah untuk melakukan yang namanya revolusi politik dalam bahasa modern. Ini pemerintah ini harus direvolusi, ganti dengan yang adil, yang tidak korup dan tidak nepotisme. Nah, begitu bahasa politiknya. Iya, bahasa modernnya begitu. Ini pemerintah zalim, ini pemerintah korup, ini pemerintah nepotisme. Ya, ini harus ganti. Kita lakukan revolusi supaya ganti ini pemerintah yang demikian ini dengan pemerintah yang lebih baik. Begitu. Ya. Akhirnya dia berjalan melakukan misinya itu mulai dari wilayah Madinah, wilayah Makkah, sampai dia tetapkan kota Mesir sebagai pusat pengkaderan. Pada musim haji di akhir tahun yang di situ Utsman bin Affan nanti akan wafat. Dia datang dari kota Mesir membawa kurang lebih yang ditulis oleh ahli sejarah itu 2.000 orang masuk ke dalam kota Madinah dengan memanfaatkan musim haji. Musim haji kan siapa aja boleh masuk, nggak boleh larang ya. Jadi orang masuk dengan tujuan apapun ya masuk ke sana musim haji. Masuk ke kota Madinah. Setelah melakukan musim haji, mereka mulai melakukan langkah-langkah protes terhadap kebijakan-kebijakan Utsman. Mulailah ada demo-demo ya, sampai terjadi pemblokiran jalan-jalan dan gang-gang di kota Madinah. Orang-orang waktu itu ditulis oleh ahli sejarah seperti ditulis oleh Ibnu Katsir ya, ditulis juga oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, itu bahwa selama kurang lebih 10 sampai 15 hari orang-orang takut keluar melakukan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Banyak di antara para sahabat sholat di rumah. Kondisi tidak tidak aman. Iya. Terjadi protes di mana-mana, demo, pemblokiran jalan-jalan. Endingnya terbunuhnya Utsman bin Affan dalam keadaan sedang membaca Al-Qur'an. Di mana? Di rumahnya. Maka kita katakan ya ikhwan, demonstrasi itu tidak akan berujung kecuali kerusakan sebagaimana para pendahulu mereka telah melakukan itu. Siapa pendahulu mereka? Abdullah bin Sabah al-Himyari dan para pengikutnya yang telah membuat contoh paling pertama di umat ini tentang demonstrasi tersebut. Ujungnya adalah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi demonstrasi kalau di umat ini itu sunnahnya Abdullah bin Sabah al-Himyari. Sunnahnya apa? Abdullah bin Sabah al-Himyari. Wafat. Kalau antum tanyalah Ustadz, lalu sejumlah sahabat yang ketika itu ada di mana? Mereka ada. Ibnu Umar mendengarkan berita orang sudah kepung rumahnya Utsman bin Affan, itu datang dari sana cepat-cepat lari ke rumahnya Utsman bin Affan. Peristiwa sudah terjadi, terbunuh. Sahabat tidak bisa ngapa-ngapain. Ada sebagian sahabat yang datang untuk menjaga rumahnya Utsman bin Affan, menghunuskan pedang, disuruh pulang oleh Utsman bin Affan. Pulang. Tidak ada urusan, biar mereka. Ini kaum muslimin. Ini apa? Kaum muslimin. Jangan terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Pulang-pulang. Tidak usah kayak gini. Mereka nggak akan buat apa-apa. Tapi ternyata mereka sampai pada puncaknya, yaitu membunuh Utsman bin Affan. Itu mereka sudah kepung kota Mekah selama kurang lebih 10 sampai 15 hari. 10 sampai apa ikhwan? 15 hari. Subhanallah. Jadi saya kalau lihat terjadinya demonstrasi, ya pemblokiran jalan-jalan, itu saya sangat teringat dengan peristiwa yang pertama kali terjadi di dalam sejarah Islam. Abdullah bin Sabah al-Himyari masuk dari kota Mesir membawa 2.000 manusia untuk melakukan kegaduhan di dalam kota Madinah.
Dengan alasan apa? Menuntut keadilan. Menuntut apa? Keadilan. Melakukan revolusi politik untuk mengganti pemimpin yang dianggap korup, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sedikit sekali di antara kaum muslimin yang waktu itu tetap berada di atas kebenaran, tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk melawan arus yang sudah demikian muncul ke permukaan. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, fakana al-amru mustaqiman hatta kanat tabaqatur rabi'ah fi khilafati bani fulan inqalaba zaman wa taghayyara an-nasu jiddan wa fashatil bid'ah wa kathurat du'atu ila ghairi sabilil haqqi wal jamaah wa waqa'atil mihnatu fi kulli syai'in lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun minas sahabah. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan itu, orang-orang yang bangkit untuk mendakwakan kebenaran itu akhirnya mereka juga bisa memadamkan peristiwa memadamkan kondisi yang sudah kacau balau itu, sehingga perkara urusan agama kembali menjadi lurus seperti biasa, yaitu melewati fitnah-fitnah. Terbunuhnya Utsman, terjadinya perang Siffin, terjadinya perang Jamal. Tapi kemudian sebahagian kelompok dari kalangan orang-orang alim di antara para sahabat, mereka tegar di atas kebenaran dan mereka mampu untuk memadamkan itu semua. Iya, di antaranya sampai Ali bin Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk bernegosiasi dengan orang-orang Khawarij. Maka dia negosiasi dengan mereka. Dari 6.000 orang Khawarij yang berkumpul di wilayah yang namanya Haura, itu 4.000-nya kembali sadar, 2.000-nya tetap ngotot dengan pemahamannya. Maka terjadilah peperangan antara mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Iya, mafhum ya ikhwan? Terjadi peperangan. Peperangan itu berakhir dengan menangnya Ali bin Abi Thalib bersama kaum muslimin yang berada di bawah perintahnya. Beralih kepada fitnah yang berikutnya, perang Siffin, kemudian perang Jamal dan seterusnya. Tapi itu semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia mampu diselesaikan dengan baik oleh ahlul ilmi yang tetap berada di atas kebenaran ketika itu. Sampai akhir daripada terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, jabatan kekuasaan dipegang oleh Al-Hasan. Terjadilah pertikaian berat di situ antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian Al-Hasan bin Abi Thalib meletakkan kekuasaannya dan menyerahkan tampuk kekuasaan itu kepada Muawiyah bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka perkara urusan agama ini kembali damai dan agama tetap lurus di atas yang demikian itu, sampai pada abad keempat, di mana ada pada khilafahnya Bani Fulan. Tidak disebutkan oleh Imam Al-Barbahari di sini. Bani Fulan. Jadi setelah itu damai panjang sampai pada generasi abad yang keempat di Bani Fulan, Bani Abbasiyah. Bani apa? Abbasiyah. Disitulah mulai terjadi perubahan yang banyak. Bid'ah mulai menyebar, dai-dai yang menyeru kepada kesesatan juga semakin banyak, berbagai macam fitnah muncul, adanya pemahaman-pemahaman baru yang tidak dikenal di zaman Rasulullah dan para sahabat. Di sini bid'ah yang paling muncul di abad keempat itu namanya bid'ah tasawuf. Bid'ah apa? Tasawuf. Tasawuf itu kalau kita terjemahkan bebas itu namanya aktivitas rohani. Aktivitas apa? Rohani. Pencetusnya siapa? Al-Hallaj. Al-Hallaj ini mendakwakan bid'ah tasawufnya sampai pada taraf dia mengatakan ana al-haq, saya adalah Tuhan. Yakni Tuhan itu menyatu dengan makhluk. Mahfum? Tuhan menyatu dengan makhluk. Pencetusnya siapa? Al-Hallaj. Itu di abad keempat
pada khilafah Bani Abbasiyah. Ini sudah tidak bisa lagi terbendung. Perpecahan di abad ini sudah tidak bisa lagi terbendung. Terjadi terus menerus sampai seterusnya. Maka dari itu para ulama mengatakan kepada kita begini, pintu terjadinya benteng untuk terjadinya fitnah itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sepeninggalnya Umar bin Khattab mulai terjadi fitnah dan semakin dahsyat pada abad keempat. Mafhum ya ikhwan? Di zaman Umar bin Khattab itu tidak ada yang bisa protes. Iya, tidak ada yang bisa protes. Tegas Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya. Ya. Dan kaum muslimin pun takut terhadap Umar bin Khattab. Sampai orang-orang yang mau memunculkan kepalanya dengan membawa fitnah tidak berani. Iya, berani nongol dipatah kepalanya sama Umar bin Khattab. Jadi nggak berani nongol. Makanya para ulama mengatakan benteng dari terjadinya fitnah itu adalah Ibnul Khattab radhiyallahu taala. Sepeninggal beliau, percikan-percikan itu mulai muncul secara bertahap dan semakin tidak bisa terbendung sama sekali itu di abad ke-4 Hijriah. Sampai situ paham ya, kawan? Jadi di sini antum mulai paham bahwa perpecahan itu mulai terjadi di sana. Maka dari sini terbentuk konsep. Kenapa Rasulullah mengatakan kepada kita kembali kepada 3 generasi pertama? Kenapa kembali kepada 3 generasi pertama? Sahabat, tabi'in, tabi'at, tabi'in. Kenapa? Ternyata kalau kita melihat sejarah, ya memang kemurnian agama ini berada pada generasi tersebut. Memang ada percikan-percikan fitnah di dalam agama, tetapi al-haq masih lebih kuat ketika itu. Generasi keempatnya sudah tidak bisa terbendung lagi sehingga tidak dijadikan rujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian berikut setelah mereka, kemudian berikut setelah mereka. 3 generasi yang namanya apa? Qurun mufaddalah. Waktu yang apa? Mufaddalah. Nah. Jadi kalau ditanyakan kenapa 3 generasi? Maka di samping antum menjelaskan hadis tentang hal itu, bahwa ternyata realitanya, bukti sejarahnya mengatakan kepada kita bahwa 3 generasi ini 3 generasi yang masih berada di atas al-jamaah. Ada percikan-percikan tapi belum begitu berarti. Paham ya ikhwan? Mafhum? Baik. Demikian ikhwan nafiddin azani Allah wa iyyakum, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.